Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya tentunya. Pada video kali ini kita akan membahas nih materi geografi kelas 10 semester 1 dan ini adalah kelanjutan dari materi peta dan penginderaan jauh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi geografis atau SIG. Nah, materi apa aja sih yang akan kita bahas nih terkait dari sistem informasi geografis? Yang pertama itu tentang pengertian sistem informasi geografis, kemudian fungsi dari sistem informasi geografis, kemudian tentang komponen sistem informasi geografis, kemudian subsistem sistem informasi geografis, hingga manfaat sistem informasi geografis. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, apa sih tujuan pembelajaran pada video ini? Nah, diharapkan setelah kalian menyimak dan mempelajari video ini, kalian mampu nih menjelaskan pengertian dari sistem informasi geografis, kemudian mampu menjelaskan fungsi dari sistem informasi geografis, kemudian menjelaskan komponen sistem informasi geografis, kemudian menganalisis subsistem sistem informasi geografis, hingga mampu nih menjelaskan apa aja sih manfaat dari sistem informasi geografis di berbagai bidang. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dari sistem informasi geografis. Dan tahukah kalian bahwasannya pengertian dari sistem informasi geografis ini terus berkembang? Hal tersebut terbukti pada tahun 1987, seorang ilmuwan yang bernama Lindan ini menyatakan bahwasannya menurutnya pengertian dari SIG atau sistem informasi geografis adalah sebuah sistem untuk mengelola, menyimpan, memprosesan, analisis, menayangkan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Nah, kemudian pada tahun 1997, seorang ilmuwan yang bernama Chrisman menyatakan bahwasannya SIG ini adalah sistem nih yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia atau brainware, organisasi, dan lembaga nih yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi mengenai wilayah di permukaan bumi. Kemudian berkembang lagi nih pada tahun 2002 menurut Guabo bahwasannya sistem informasi geografis ini adalah teknologi informasi yang dapat menganalisis, menyimpan, dan menampilkan data nih, baik data spasial maupun non-spasial. Nah, kesimpulannya apa nih? Jadi, kesimpulannya adalah sistem informasi geografis ini adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi spasial di permukaan bumi. Jadi, intinya adalah sebuah sistem komputer. Gunanya apa? Yaitu tadi, mampu mengumpulkan, menganalisis yang berkaitan dengan referensi spasial di permukaan bumi. Nah, kemudian kita akan membahas nih pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fungsi dari sistem informasi geografis. Nah, apa sih fungsinya? Jadi, fungsi dari sistem informasi geografis yaitu berfungsi nih untuk memasukkan, memproses, memanipulasi, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data secara spasial atau keruangan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada nih, yang harus ada pada sistem informasi geografis atau komponen yang ada pada sistem informasi geografis. Nah, komponennya apa aja? Nah, komponen-komponen sistem informasi geografis itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama adalah data. Harus ada datanya dulu nih. Kemudian yang kedua adalah perangkat kerasnya. Kemudian yang ketiga setelah perangkat keras yaitu perangkat lunak atau software atau aplikasinya. Kemudian yang keempat ini adalah brainware atau manusia atau penggunanya atau yang mengoperasikannya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada pada sistem informasi geografis. Nah, kita akan membahas komponen yang pertama, yaitu data. Nah, tahukah kalian data itu dibagi menjadi 2, yaitu data spasial dan data atribut. Untuk data spasial itu dibagi menjadi 2 lagi nih, yaitu data raster dan data vektor. Tetapi untuk data atribut itu dibagi menjadi 4 jenis. Ada yang namanya data nominal yang itu berhubungan dengan angka, kemudian ordinal, kemudian interval, hingga rasio. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi nih perbedaan antara data raster, data vektor, data rasio, data nominal. Nah, kita akan membahas ke materi selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu nih tentang data spasial. Apa sih data spasial? Jadi data spasial ini adalah data atau informasi nih yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Kemudian yang kedua, data spasial ini dapat berasal dari peta analog atau sumbernya dari peta analog, foto udara,
dan citra penginderaan jauh. Kemudian yang ketiga, data spasial ini dapat dimasukkan nih ke dalam sistem informasi geografis. Caranya gimana? Yaitu dengan digitasi. Digitasi ini sejenis kayak menjiplak secara digital. Kemudian tabulasi. Ini juga bisa digunakan untuk memasukkan data spasial ke dalam sistem informasi geografis. Kemudian yang keempat, yaitu data spasial ini terdiri dari dua jenis penyajian ya. Seperti yang ada di ilustrasi, yaitu data raster dan data vektor. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu nih tentang data raster. Apa sih data raster? Jadi data raster ini adalah data digital yang posisinya diwakili oleh grid. Jadi kata kuncinya adalah grid atau bentuknya berbentuk grid. Kemudian, untuk data raster ini dihasilkan oleh sistem penginderaan jauh dan mempresentasikan objek geografis dengan menggunakan piksel. Kemudian, revolusi atau resolusi piksel pada citra ini menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi, jadi sesuai dengan skalanya. Kemudian, data raster ini baik digunakan untuk menggambarkan batas-batas yang berubah secara gradual. Lalu yang kedua adalah data vektor. Jadi, data vektor ini adalah data yang mempresentasikan objek di permukaan bumi dengan menggunakan vektor atau dibentuk. Nah, bentuknya apa? Yaitu bentuknya bisa bentuk titik, garis, atau area, atau poligon. Nah, ini adalah data vektor. Nah, kemudian kita akan membahas tentang data atribut. Jadi, data atribut ini adalah data yang erat kaitannya dengan data yang satu dengan data yang lain. Maksudnya gimana nih? Jadi, maksudnya data yang memberi penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi di permukaan bumi, baik dalam bentuk angka, tabel, atau grafik, dan itu sangat berkaitan. Nah, kemudian data atribut ini melekat pada data spasial. Nah, contohnya gimana nih? Nah, berdasarkan dengan ilustrasi peta museum di Indonesia, nah dari ilustrasi ini kan tidak mungkin hanya satu data saja yang dibutuhkan atau yang terdapat pada data sebaran museum di Indonesia. Nah, data yang dibutuhkan apa aja? Nah, yang pertama seperti wilayahnya, namanya. Wilayahnya seperti provinsinya atau kabupatennya. Kemudian jenis wilayahnya. Wilayahnya bagaimana? Kemudian luasnya berapa? Kemudian jumlah museumnya berapa? Nah, itu kan masuk ke kategori data atribut, yaitu data yang berkaitan satu sama lain. Nah, kemudian kita akan membahas komponen selanjutnya, yaitu perangkat keras. Jadi, perangkat keras ini adalah komponen perangkat keras utama sistem informasi geografis nih yang memiliki fungsi untuk memberikan daya komputasi dan daya akses nih yang digunakan oleh sistem perangkat lunak. Jadi yang pertama adalah memasukkan data. Nah, untuk memasukkan sebuah data itu tentunya membutuhkan perangkat keras ya, atau disebut dengan perangkat yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu scanner dan digitizer. Ini merupakan salah satu dari perangkat keras yang fungsinya untuk memasukkan sebuah data. Lalu perangkat keras selanjutnya adalah memproses data. Nah, perangkat keras untuk memproses data ini seperti CPU dan hard disk. Lalu ada lagi SSD. SSD ini salah satu jenis perangkat keras yang digunakan untuk memproses data. Dan biasanya SSD ini digunakan untuk perangkat seperti laptop. Kemudian untuk mengeluarkan data itu menggunakan printer dan plotter. Apa sih bedanya printer dan plotter? Tentunya bedanya itu berdasarkan dengan ukuran ya. Kalau kita ingin mencetak peta mungkin hanya dengan ukuran A4, F4 itu bisa saja menggunakan printer. Tetapi untuk yang lebih besar lagi mungkin bisa menggunakan plotter. Lalu kita akan membahas tentang perangkat lunak nih. Nah, perangkat lunak nih maksudnya apa nih? Jadi perangkat lunak ini adalah perangkat yang fungsinya untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data yang diperlukan. Jadi bagaimana nih bentuknya perangkatnya lunak? Apakah lunak? Nah, maksudnya di sini perangkat lunak ini software atau aplikasi yang digunakan untuk memproses sistem atau memproses data dari sistem informasi geografis. Nah, aplikasi atau softwarenya seperti Adfree, kemudian ArcGIS, MapInfo, dan QuantumGIS. Nah, ini adalah aplikasi atau software yang digunakan yang masuk ke dalam kategori perangkat lunak dari komponen sistem informasi geografis. Nah, kemudian kita akan membahas nih tentang brainware atau kemampuan manusia. Tentunya brainware atau kemampuan manusia ini adalah sebuah sistem atau komponen yang sangat berpengaruh sekali ya
karena kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sistem informasi geografi secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu adalah peran dari brainware atau kemampuan manusia untuk mengoperasikannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang subsistem dari sistem informasi geografis. Jadi, subsistem dari informasi geografis itu terdiri yang pertama dari data masukan, kemudian yang kedua adalah manajemen data, kemudian yang ketiga adalah manipulasi data dan analisis data, dan yang keempat ini adalah keluaran. Nah, untuk manipulasi data dan analisis data ini terdiri dari klasifikasi, overlay, network, buffering, dan 3 dimensi. Nah, kita akan membahas dulu nih yang pertama tentang subsistem masukan. Nah, subsistem masukan ini berperan nih untuk mengambil, mengumpulkan, dan mengubah data menjadi bentuk digital dengan menggunakan perangkat keras seperti digiter dan scanner. Jadi ini adalah subsistem yang pertama, yaitu subsistem yang digunakan untuk bagaimana caranya data itu masuk ke dalam sistem. Kemudian yang kedua adalah subsistem manajemen data. Lalu bagaimana data itu termanajemen? Nah, subsistem manajemen data ini dilakukan oleh proses pengarsipan data dan pemodelan. Jadi data ini diarsipkan dan dipilih-pilih sesuai dengan jenis modelnya, sehingga mudah untuk dicari atau dikeluarkan. Kemudian pengarsipan ini gunanya untuk menyimpan dan memanggil data ya. Kira-kira data mana sih yang akan dianalisis? Jadi mudah nih karena sudah diarsipkan sesuai dengan jenisnya atau pemodelannya. Kemudian pemodelan ini mencerminkan pola pikir dalam melakukan analisis data. Jadi bagaimana sih data yang akan kita gunakan, mau kita apakan, dan untuk membuat sebuah data ini kira-kira data apa saja sih yang dibutuhkan. Nah, ini masuk ke dalam pemrosesan manajemen data, yaitu tentang pengarsipan dan pemodelan. Nah, kemudian kita akan membahas nih tentang subsistem manipulasi dan analisis data. Di mana yang pertama ini terdiri dari klasifikasi. Jadi klasifikasi ini memiliki fungsi analisis untuk mengelompokkan data-data spasial berdasarkan dengan kriteria tertentu atau atribut tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah overlay. Jadi overlay ini apa sih? Jadi overlay ini adalah fungsi tumpang susun yang menggabungkan dua atau lebih data spasial yang berbeda tetapi memiliki referensi geospasial dan lokasi kajian yang sama. Tentunya memiliki syarat ya untuk menggunakan sistem overlay. Tentunya wilayahnya harus sama, kemudian skalanya harus sama, waktu pengambilannya mungkin bisa agak sedikit berbeda, tetapi untuk wilayah atau lokasinya ini harus sama. Jadi ketika disatukan ini memiliki sebuah pola. Nah, kemudian selanjutnya adalah jaringan atau network. Nah, network ini gunanya untuk apa sih? Jadi digunakan untuk menganalisis pergerakan barang, jasa, energi, informasi, dan manusia menemukan jalur optimal, meminimalkan jarak, waktu tempuh, dan biaya. Dan biasanya network atau jaringan ini berhubungan dengan jaringan jalan. Nah, subsistem selanjutnya adalah buffering. Nah, buffering ini gunanya apa sih? Jadi buffering ini untuk mengidentifikasi zona pengaruh dengan jarak tertentu atau jangkauan dari fitur geografis yang ada. Contohnya untuk melihat atau menetralkan suatu wilayah, seperti menetralkan daerah aliran sungai, kemudian jalur kereta api. Jadi menetralkan dengan radius berapa meter, itu daerah tersebut harus netral dari pemukiman dan aktivitas manusia yang lain yang kira-kira tidak akan merugikan atau berdampak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, kemudian kita akan membahas nih tentang 3 dimensi atau 3D. Nah, ini sering sekali ya kita gunakan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fungsinya apa nih? Nah, fungsinya untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3 dimensi seperti topografi. Jadi sangat terlihat jelas ketampakannya secara 3 dimensi. Nah, dalam analisis 3 dimensi, sistem informasi geografis ini membutuhkan Digital Evaluation Model atau DEM. Nah, kemudian kita akan membahas tentang subsistem keluaran nih.
Tadi kan sudah membahas tentang manipulasi data. Nah, untuk subsistem keluaran ini adalah hasil dari sistem informasi geografis yang dapat disesuaikan nih dengan kebutuhan pengguna. Bentuk keluaran SIG atau sistem informasi geografis ini dapat berupa cetakan di atas kertas seperti peta dan data digital nih, dan data elektronik, contohnya maps kalau data elektronik atau data digital yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kita akan membahas tentang apa sih manfaat dari sistem informasi geografis. Nah, tentunya sistem informasi geografis ini memiliki segudang manfaat ya tentunya. Nah, yang pertama di bidang sumber daya alam. Fungsinya apa? Yaitu menginventarisasi, memanajemen, dan mampu nih menyesuaikan keadaan atau kesesuaian lahan untuk pertanian. Kira-kira mana nih daerah yang cocok untuk daerah pertanian? Mana nih daerah yang cocok untuk daerah penanaman sayuran? Kemudian mana nih daerah yang cocok untuk daerah industri? Mana nih daerah yang cocok untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada. Nih, salah satu manfaat di bidang sumber daya alam. Kemudian ada nggak sih manfaat di bidang lain? Tentunya ada, yaitu di bidang tata ruang. Jadi apa nih fungsinya di bidang tata ruang? Nah, fungsinya untuk di bidang tata ruang yaitu untuk merencanakan tata ruang wilayah tentunya, seperti pola ruang dan struktur ruang. Nah, gunanya apa sih merencanakan tata ruang? Nah, tentunya merencanakan tata ruang ini sangat penting sekali ya tentunya apalagi di bidang pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya di bidang pendidikan. Lalu yang keempat adalah di bidang kesehatan. Fungsinya apa sih? Yaitu untuk mengetahui difusi suatu penyakit dari tingkat kesehatan penduduk di suatu wilayah. Jadi untuk memetakan di mana sih daerah-daerah yang rentan, daerah-daerah yang masuk ke kategori sehat, atau daerah-daerah yang masuk ke dalam kategori aman. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai sistem informasi geografis, mulai dari pengertian, kemudian komponen, kemudian subsistem, hingga manfaat dari sistem informasi geografis. Nah, semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.